Nah, penyakit kelenjar getah bening tadi bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang paling sering adalah terjadi karena adanya infeksi. Nah, infeksi tadi biasanya menyerang langsung di area kelenjar getah bening tadi. Nah, pada kondisi ini biasanya teman-teman harus mendapatkan terapi, baik terapi antibiotik atau terapi simptomatik lainnya agar mengurangi gejala yang timbul. Kelenjar getah bening juga bisa membengkak pada saat infeksi terjadi di sekitar area dari kelenjar getah bening. Contohnya, pada saat teman-teman mengalami infeksi di suatu tempat tertentu, misalkan infeksi saluran pernafasan atas yang akan menimbulkan peradangan di area leher atau faring. Nah, itu bisa menimbulkan kelenjar getah bening yang membengkak di area sekitar lokasi tersebut. Biasanya membengkak di area mandibula atau di bawah rahang, kemudian di leher, juga di atas tulang selangka atau tulang klavikula. Nah, memang karena area tersebut, kelenjar getah beningnya langsung secara aktif berproliferasi dan menghasilkan sel-sel yang langsung menyerang virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh tadi. Lalu pada saat terjadi perlukaan di area kaki, misalkan terjadi abses atau terjadi peradangan. Nah, biasanya area di selangkangan ini agak sedikit membengkak kelenjar getah beningnya karena ya tadi kelenjar getah bening yang ada di area sekitar luka tadi langsung secara aktif menghasilkan sel-sel imunitas yang menyerang sumber infeksi atau sumber kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tentunya sangat kompleks ya perjalanan dari kelenjar getah bening tadi secara sistematik sudah dibentuk di dalam tubuh kita untuk menghalau infeksi yang masuk di bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian bisa juga kelenjar getah bening yang membengkak karena adanya jaringan yang tidak normal seperti tumor atau kanker yang menyerang kelenjar getah bening itu sendiri. Jadi, pada saat terjadi pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening, teraba oleh tangan dan terlihat mungkin bisa satu atau lebih dari satu, ukurannya juga besar, teman-teman harus mencari tahu, berkunjung ke dokter agar bisa dinilai apakah penyebab dasar dari pembesaran kelenjar getah bening tadi. Jika dimungkinkan, akan dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan yang lebih khusus seperti biopsi atau juga tambahan pemeriksaan seperti pencitraan. Ciri-ciri dari penyakit kelenjar getah bening tentunya yang pertama adalah terlihat secara kasat mata, terjadi pembengkakan di area-area tertentu, kemudian juga ada rasa nyeri dan tidak nyaman, kemudian juga bisa menimbulkan radang. Nah, peradangan pada area getah bening tadi bisa menjalar ke jaringan sekitarnya, contohnya otot dan juga kulit. Rasa tidak nyaman tadi akan menimbulkan sakit dan juga demam yang berlangsung sesuai dengan perjalanan penyakit dan juga penyebab dari penyakit tadi. Dan ada juga pembesaran kelenjar getah bening yang disebabkan oleh kanker, contohnya adalah limfoma. Limfoma ini tentunya menimbulkan gejala-gejala khas seperti terjadinya kanker, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, kemudian otot menjadi lebih lemah, lesu, dan badan tidak bertenaga, lalu juga nyeri yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Teman-teman tentunya harus memeriksakan lebih lanjut apabila ada gejala yang timbul dan tidak nyaman, terutama apabila terlihat pembesaran kelenjar getah bening yang tidak normal, agar diperiksakan apakah sumber penyakit yang mendasari dari pembesaran kelenjar getah bening tersebut. Penyakit kelenjar getah bening yang paling ringan contohnya adalah limfadenitis, itu sebenarnya bisa diobati dengan menggunakan antibiotik. Tapi apabila tidak diobati dengan baik, tentunya infeksi tadi bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh dan tergantung dari patogen apa atau bakteri apa yang menjangkiti tubuh kita. Misalkan ada limfadenitis yang disebabkan oleh TBC atau bakteri kuman TB. Nah, itu terapinya tentu harus lebih lama sesuai dengan proses perjalanan penyakit dari TB itu sendiri. Nah, untuk TB sendiri biasanya minimal diberikan terapi obat sekitar 9 bulan, bisa memanjang sampai dengan 12 bulan. Apabila penyakitnya hanya disebabkan oleh bakteri yang ringan, mungkin menggunakan antibiotik sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Nah, jika limfadenitis atau infeksi tadi tidak segera ditangani, tentunya akan mudah menyebar ke seluruh bagian kelenjar getah bening yang lain dan bisa menimbulkan peradangan. Salah satunya juga peradangan yang terjadi pada selaput otak, contohnya adalah meningitis.
Kemudian penyakit kelenjar getah bening yang diakibatkan oleh kanker itu tentu harus mendapatkan didiagnosa secara cepat agar terapinya juga bisa dilakukan dengan cepat. Karena semakin cepat melakukan terapi, penyebaran juga akan semakin tertahan, jadi tidak bermetastasis atau tidak menyebar ke daerah lainnya. Tentunya pengobatan harus secara cepat dan adekuat agar infeksi atau peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening tadi bisa diatasi dengan cepat dan tepat.